ceria, dan masih semangat. Terima kasih untuk yang sudah mengingatkan saya tentang pembahasan insomnia seperti yang pernah saya janjikan di video sebelumnya. Ayo kita sama-sama mengenal insomnia. Apakah insomnia itu? Insomnia adalah gangguan tidur yang berkelanjutan. Biasanya terjadi 3-5 malam berturut-turut. Bahkan ada yang sampai 7 malam berturut-turut. Insomnia sendiri dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu insomnia atau gangguan tidur di mana kita terbangun lebih awal. Misalnya biasanya kita bangun jam 5. Tetapi ini jam 3 kita sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Selanjutnya insomnia atau gangguan tidur yang terjadi di tengah-tengah kita tertidur. Jadi dari awal kita bisa tertidur dengan nyenyak. Tetapi jam 1 atau jam 2 tiba-tiba kita terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Yang terakhir yaitu insomnia atau gangguan tidur dari awal sampai pagi. Jadi, kita sama sekali tidak bisa tidur. Penyebab insomnia sebetulnya sama dengan penyebab yang menimbulkan gangguan pada tubuh yang lain. Yang paling sering yaitu gaya hidup dan pengendalian stres. Untuk gaya hidup ada beberapa macam yang sering menimbulkan gangguan tidur, yaitu kelelahan fisik dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kelelahan fisik misalnya kita bekerja terlalu keras tanpa dibarengi dengan istirahat yang cukup. Kita melakukan olahraga yang terlalu diforsir. Dengan kelelahan pada fisik kita, maka otot-otot dan syaraf akan menjadi tegang. Apabila otot dan saraf kita tidak rileks, maka kita akan menjadi susah untuk tidur. Kebiasaan-kebiasaan lain yang sering menimbulkan gangguan tidur yaitu misalnya kebiasaan makan malam yang berat dengan porsi yang banyak dan dilakukan dekat dengan waktu tidur kita. Apabila kita tidur dalam keadaan perut kenyang dan penuh, maka bisa timbul reflaks. Reflaks adalah naiknya isi lambung. Itu menyebabkan kita tersedak atau sesak tiba-tiba. Pastinya kita akan terbangun. Karena adanya ketidaknyamanan dalam perut kita, maka sampai pagi biasanya kita tidak bisa tidur lagi. Kebiasaan lain yaitu minum kopi atau teh di sore dan malam hari. Misalnya sepulang kerja, untuk menghindari mengantuk, kita minum kopi. Atau sepulang kerja, kita nongkrong, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sambil minum kopi di kafe. Kebiasaan yang lain yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya obat diet. Obat diet akan menimbulkan tubuh kita menjadi aktif dan bersemangat. Itu akan menyebabkan kita menjadi susah tidur. Yang paling sering untuk saat ini
adalah kebiasaan menonton TV, HP, dan komputer. Sinar biru dari layar HP, televisi, dan komputer akan merangsang saraf-saraf otak menjadi aktif. Dengan aktifnya saraf otak, maka kita menjadi susah tertidur. Jadi sebaiknya makanlah 2 jam sebelum kita tidur. Hindari minum kopi atau teh di sore dan malam hari. Apabila aktivitas kita tinggi, sempatkanlah kita untuk beristirahat sebentar. Berolahragalah secukupnya, yang penting dilakukan secara rutin. Minimal 1 jam sebelum kita tidur, jauhkan kita dari layar HP, televisi, dan komputer. Apabila kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan kita menjadi susah tidur, berkonsultasilah ke dokter. Mungkin memang sementara kita harus menghentikan mengkonsumsi obat-obatan tersebut atau menggantinya dengan obat lain yang tidak mengganggu tidur. Penyebab insomnia yang lain yaitu pengendalian stres. Stres adalah reaksi dari tubuh yang muncul ketika ada tekanan, ancaman, atau perubahan dalam hidup. Atau bisa diartikan sebagai situasi atau pikiran yang menyebabkan cemas, gelisah, takut, putus asa, atau keadaan yang terlalu bersemangat. Hal-hal yang menimbulkan stres tersebut kita namakan stresor. Semua orang pernah mengalami dan menghadapi stresor. Kita tidak bisa mencegah, menghalang-halangi, mengatur stresor yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan stresor tersebut agar kita tidak menjadi stres. Apabila stresor datang ke kita, hadapi dengan tenang. Jangan kita langsung marah, takut, cemas, gelisah, berontak, apalagi putus asa. Kita harus yakin, tumbuhkan semangat bahwa kita mampu melalui dan menghadapi stresor. Tumbuhkan keyakinan, tekad, dan semangat bahwa kita mampu menghadapi, mampu menyelesaikan stresor yang datang ke kita. Dengan keikhlasan, kepasrahan, dan tetap selalu bersyukur, insya Allah kita bisa melaluinya. Apabila ada yang mengalami gangguan tidur yang masih berkelanjutan, sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Mungkin kita memang memerlukan obat-obatan untuk mengatasi gangguan tidur kita. Oke semuanya, itu beberapa tips dari saya untuk menghindari dan mencegah kita mengalami stres yang bisa mengakibatkan